Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Petugas gabungan dari SAR, BPBD, Tagana, serta TNI Polri hingga Jumat sore berhasil menemukan 14 orang yang tertimbun longsor Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas juga telah membawa 12 orang yang terluka akibat tertimpa material longsor. Sedangkan 8 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun material longsor. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, sudah ada rekan kami, Zeni Zohadi di RSUD Arjawinangun. Selamat malam, Zen. Selamat malam, Gede. Zen, informasi terbaru apa yang bisa Anda laporkan kepada kami terkait dengan korban longsor Gunung Kuda? Terima kasih pemirsa, selamat malam. Saya masih berada di area kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun, di mana pada malam ini pihak rumah sakit tengah mempersiapkan kepulangan 13 jenazah korban longsor di Gunung Kuda. Namun di tengah-tengah area ini masih terkumpul sejumlah keluarga untuk memastikan kepastian kapan pulangnya. Sementara dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sendiri telah menyiapkan 15 armada ambulan yang sesuai dengan alamat dari korban masing-masing, seperti dari Cirebon, Indramayu, dan Kuning. Tampak di belakang masih mempersiapkan sejumlah petugas dari rumah sakit untuk mengeluarkan untuk kepulangan jenazah masing-masing dari 13 korban jenazah. Gede. Iya, Zen, lalu hingga saat ini apakah sudah ke-14 jenazah ini apakah sudah dapat diidentifikasi dan ada keluarga semuanya untuk mengenali ke-14 jenazah itu? Ya. Dari informasi di Rumah Sakit Arjawinangun terdapat 13 jenazah korban. 13. Sementara satu lagi itu masih di Rumah Sakit Sumber Urip, Cirebon. Namun di saat ini masih tetap keluarga menanti kepastian mulai kapan saudara yang menjadi korban bisa dipulangkan ke kampung halamannya. Gede. Ya, artinya kami konfirmasi kembali bahwa korban meninggal dunia ada 14 orang, 13 jenazah ada di Rumah Sakit Arjawinangun dan satu lagi di rumah sakit yang lain ya, Zen? Sumber Urip, Cirebon, ya. Sumber Urip, Cirebon. Nah, Zen, dari jenazah ke-13 yang ada di Arjawinangun ini apakah sudah bisa dipastikan identitasnya dan keluarga apakah sudah berada di sana? Bagaimana situasi terkini? Kedatangan kantung jenazah sejak sore hingga malam tadi memang sudah diketahui identitas korban masing-masing. Berkat pemeriksaan dari Inapis Polres Cirebon, sehingga ketika jenazah datang, jenazah tiba di Rumah Sakit Arjawinangun, sudah diketahui identitasnya dan alamatnya masing-masing. Gede. Ya, Zen, apakah ini nanti ke-13 korban ini akan langsung dipulangkan ke rumah duka masing-masing atau akan dibawa kemana nih, Zen? Informasi yang diterima memang dari ke-13 korban jenazah korban longsor di Gunung Gede akan dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing dengan menggunakan armada ambulan dari sejumlah puskesmas yang ada di wilayah Cirebon. Hingga langsung ditempatkan ke rumah duka dan dikawal oleh keluarga masing-masing seperti terlihat di belakang. Tampak keluarga untuk menanti kepastian jam berapa keluarga yang menjadi korban bisa dipulangkan ke kampung halamannya. Ya, Zen, jika Anda mencari informasi di sana terkait ke-13 korban meninggal dunia ini, apakah para korban ini berdomisili di satu lokasi yang sama atau dari daerah yang berlainan? Informasi yang diterima dari pihak kepolisian Cirebon itu ada dari wilayah Cirebon sendiri, Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, serta Kuningan yang memang telah menjadi korban dari gunung batu yang longsor tadi siang yang sekarang berada di Rumah Sakit Arjawinangun. Gede. Ya, Zen, apakah Anda juga mengetahui informasi dari korban yang meninggal dunia ini? Apakah bisa diketahui apa profesi mereka di sana? Apakah mereka penambang atau mereka bagian pengangkut atau seperti apa, Zen? Informasi yang diterima sejak sore hingga malam hari dari pihak keluarga yang memang sempat diajak bicara cuma tidak mau untuk dimintai wawancara. Kebanyakan dominan adalah kuli kasar pada saat kejadian tersebut dan ada juga sebagai operator beko, juga ada supir dump truck di lokasi. Gede. Zen, apakah kami bisa mendapatkan informasi atau visual terkini dari kamera Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi terkini jelang pelepasan 13 jenazah ini untuk diantar ke rumah duka masing-masing? Boleh Anda
mengeksplorasi situasi di sana saat ini, Zen? Tampak sejumlah keluarga Ya, dari korban Gunung Gede menanti kepastian kapan korbannya menjadi korban Gunung Kuda dikembalikan ke kampung halamannya. Tampak terlihat sejumlah keluarga harap cemas sehingga mereka akan bisa dikebumikan pada malam hari ini juga. Dan terlihat armada-armada ambulans sendiri sudah dikasih identitas masing-masing korban. Seperti sekarang itu Bapak Sarwa dari Desa Kenanga. Ini dibawa oleh ambulan dari Puskesmas serta dan yang lainnya. Tampak ambulan sudah disiagakan sebanyak 15 armada dari jumlah 13 korban. Tampak di sini ada lagi ambulan untuk Bapak korban Suparta bin Supa untuk di PKM Pleret. Dan ini tinggal nunggu waktu dan kepastian jam berapa dari pihak Rumah Sakit Arjawinangun untuk membawa korban ini sendiri. Sementara kalau diintip di sini tampak dari jendela kelihatan sejumlah jenazah sudah disiapkan secara muslim. ya, Tinggal nunggu waktu kapan dikembalikan atau dipulangkan ke kampung halamannya. ya. Tampak sejumlah driver dari armada ambulan juga sudah disiagakan untuk mengantar kepulangan jenazah di kampung halamannya. Gede. Ya, Zen, apakah Anda bisa menggali informasi dari keluarga korban yang mungkin bisa diwawancarai, Zen? Untuk sementara ini dari sore hingga ini masih mencari keluarga yang berkenan. Cuma kebanyakan dari mereka sepertinya lagi berduka sehingga tidak ada yang mau memberikan keterangan ataupun wawancara yang kami tunggu. Memang banyak warga dari keluarga yang memang hadir di sini, cuma mereka tidak berani untuk memberikan statement karena kondisi masih berduka. Gede. Ya. Ya, Zen, saya beberapa tahun yang lalu sempat berkunjung untuk liputan di Gunung Kuda ini, Zen. Ini memang banyak sekali warga yang menggantungkan hidupnya menjadi penambang di sana. Dan apakah dari sebagian korban ini juga berdomisili berdekatan dengan lokasi terjadinya longsor, Zen? Ya, informasi juga seperti itu. Ada beberapa warga sekitar di wilayah Duku Puntang, Desa Cicadas, di mana terdapat Gunung Kuda. Tidak sedikit juga warga yang dari luar, seperti dari Kabupaten Indramayu dan Kuningan, serta Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Gede. Ya, Zen, dari informasi yang kita sedikit mundur ke belakang, Zen, tentang detik-detik terjadinya longsor di Gunung Kuda ini, Zen. Sebenarnya apa yang terjadi di sana ini, Zen? Apakah karena kondisi hujan sehingga menyebabkan tanah menjadi labil atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan longsoran ini terjadi? Informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Sekda saat mengunjungi rumah sakit, memang itu secara tiba-tiba galian C di Gunung Kuda langsung longsor. Memang sebelumnya itu sudah beberapa kali terjadi longsor sejak 3 bulan yang lalu. Menurut warga sekitar di sini yang sempat ditemui mengaku bahwa baru 3 bulan kemarin itu sempat terjadi seperti itu. Dan sekarang hari ini itu yang memang yang lebih parah dan lebih besar sehingga mengakibatkan belasan warga yang menjadi korban. Gede. Ya, Zen, untuk korban-korban yang terluka, Zen, apakah ini juga dirawat di Rumah Sakit Arjawinangun ini, Zen? Dari data yang diperoleh, korban-korban luka berat dan korban luka ringan itu berada perawatan di rumah sakit di luar Rumah Sakit Arjawinangun seperti Sumber Urip dan Sumber Waras. Gede. Itu antara lokasi kejadian Rumah Sakit Sumber Puri dan Sumber Waras itu apakah cukup berdekatan sehingga dipilih untuk menjadi lokasi perawatan korban luka? Mungkin kalau dari jarak antara satu rumah sakit dengan yang lain mungkin jaraknya tidak terlalu dekat, cuma jauh. Mungkin untuk penanganannya seperti di Rumah Sakit Arjawinangun itu kenapa korban meninggal dirujuk ke sini karena di sini memiliki bagian forensik sehingga langsung penanganan medisnya cepat. Gede. Untuk informasi dari lokasi saat ini, apakah Anda sudah mendapatkan kejelasan
akan diberangkatkan ke rumah masing-masing pukul berapa nih Zen? Ini masih berdialog antara pihak rumah sakit dengan sejumlah warga. Mungkin minta kepastian jam berapa korban bisa dikembalikan atau dipulangkan ke kampung halamannya. Karena sejumlah driver dan keluarga korban ini harap cemas, termasuk dari pihak Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan 15 armada untuk mengangkut kepulangan jenazah korban. Ya Zen, kalau Anda melihat situasi saat ini, apakah jenazah ini sudah dimandikan gitu sehingga akhirnya nanti langsung disolatkan dan dimakamkan malam ini juga atau esok hari, Zen? Ya, seperti tadi disampaikan, semua jenazah itu dalam kondisi sudah dimandikan dan dikafankan seperti layaknya kita orang Muslim gede. Jadi saat ini tinggal pihak rumah sakit menyerahkan jenazah ke keluarga korban dengan menandatangani ataupun membuat surat pernyataan penyerahan jenazah ke pihak keluarga dari rumah sakit, sehingga pihak keluarga juga tinggal menerima jenazah tersebut langsung dimakamkan di kampung halamannya pada saat malam hari ini juga. Kemungkinan kalau tidak malam ini berarti besok untuk pemakaman ya, Zen? Ya, jadi sebagian warga itu memang seperti itu, pengen langsung dimakamkan karena kasihan kondisi luka-luka korban yang sudah meninggal. Karena sebagian badan tidak utuh, ibu yang dari pihak rumah sakit itu katanya seperti ada yang antar kepala dengan badan sudah terpisah. Ya, pemirsa, kita lihat saat ini di layar televisi Anda ini adalah situasi terkini di RSUD Arjawinangun Cirebon sebelum petugas Inafis dan rumah sakit akan melepas 13 jenazah korban longsoran Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan tampak ini kayaknya mulai ada penyerahan jenazah ke pihak keluarga oleh pihak rumah sakit. Seperti ini kita ikuti sejauh mana identitas dari pihak rumah sakit dan keluarga tampak dihadiri juga oleh direktur rumah sakit, juga Bidokes Polda Jabar, serta mendata siapa dan di mana akan dikirimkan gitu. Jadi, ya. Zen, jika ada kesempatan untuk mencari informasi dengan keluarga korban, kami sangat berharap sekali bisa menggali informasi terkait dengan longsoran yang terjadi di sana. Jadi lagi-lagi mencari sejumlah warga yang memang keluarga korban, tahu persis gimana harapan dari keluarga, karena kita juga pengen tahu gimana sih tindak lanjutnya ketika terjadi bencana seperti ini. Mungkin ada yang berkenan dari pihak keluarga sedikit pengen tahu ceritanya gimana pihak keluarga. Kang, itu gimana Kang setelah ada rencana kepulangan jenazah dari rumah sakit ke ini? Ya, rencananya tadinya mau langsung dikubur setelah kepulangan. Cuman mengingat waktu sudah larut malam, mungkin bisa tunda besok pagi, mungkin kalian sholatin, terus ngaji, dan lain-lain. Itu korban memang profesi sebagai supir baik atau gimana Kang? Kalau korban saudara saya sendiri, itu berprofesi sebagai tukang pemecah batu. Pemecah batu. Atas nama siapa? Atas nama Sarwa. Pasarwa. Pada saat kejadian itu posisi lagi di mana almarhum? Posisi kejadian lagi di TKP, Pak. TKP lagi kerja? Lagi kerja. Itu memang sendirian di TKP ini? Beramai-ramai. Cuman kalau dari teman-teman ke desanya, mungkin karena posisinya yang lain lagi libur, jadi dia sendiri yang berangkat. Dia berangkat karena ada panggilan di atasan. Dia mau nggak mau harus berangkat. Itu pihak keluarga menerima informasi kejadian jam berapa? Menerima informasi sekitar jam 11 lewat. Jam 11 siang. Sebelum Jumatan. Apa katanya? Ya dikabarin bahwa ya saudara bernama Sarwa udah nggak ada. Katanya ya tadinya sudah divonis bahwa tertimbun batu. Timbun batu ya sebelah itu beko. Akan nama saya? Agan. Sebagai
saudara korban. saudara korban. Pada saat kejadian itu, apakah memang almarhum berada di atas bukit atau di bawah? Posisi di bawah, karena sebagai tukang pemecah batu Berapa meter? dari atas. Pokoknya paling bawah, paling dasar, tempat paling dasar, Paling dasar. paling dasar. Ketika di atas itu berapa meter ketinggian tebing? Sekitar kalau ke atas ya, kalau ke atas itu sekitar 30 meter ada, 30 meter. kalau ke atas. Posisi ditemukan itu kondisinya gimana almarhum? Ya pas ditemukan almarhum ya sudah tidak bernyawa. Sudah Pas bernyawa. dibawa ini. Itu ada firasat nggak dari pihak keluarga akan ditinggalkan selamanya oleh almarhum? Ya tadi udah punya firasat Gimana? bahwa mendengar info itu, maksudnya info bahwa korban itu ketimbun, ya kami keluarga pasti udah punya firasat. Apa firasatnya? Ya udah pasti ditinggalkan selamanya. Hmm. Itu dirasakan oleh istri, anak atau saudara? Ya, Firasat mungkin itu. kalau saya pribadi saya merasakan Hmm. bahwa bakal ditinggalkan lah oleh korban. Hmm. Itu bentuk firasatnya Kang, apa Kang? Sebelum almarhum meninggal oleh keluarga yang dirasakan. Ya mungkin gelisah, mungkin merasakan gelisah bahwa ya pikiran gak enak atau gimana gitu. Itu sejak berapa hari sebelum kejadian? Oh, kalau firasat itu pas hari itunya aja Pak, Hari tadi. pas tadi. Terus banyak juga orang yang mengatakan bahwa beda katanya. Ditanyain diem, Almarhum itu. ditanyain diem, kayak pagi-pagi aja kayak kakak kandungnya nanyain kenapa nggak kerja, terus diem aja, ternyata berangkatnya siang. Itu berapa hari almarhum langsung berdiam diri? Ditanya dia lagi. Hari ini aja sih Pak, Cuma hari ini cuma aja. hari ini aja. Pas kemarinnya mah masih normal sih, ditanyain jawab. Cuman pas Baik, baik. tadi pagi ya Itu sudah berapa Baik. punya? hanya anak punya 3. Anda masih bersama kami, breaking news terkait dengan longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masih ada rekan kami, Zeni Johadi, di Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon, untuk memantau secara langsung proses penyerahan 13 jenazah kepada keluarga korban Persiapkan belangkarnya. di Cirebon. Belangkarnya dulu nanti masuk. Selamat malam, Zen. Selamat malam, Gede. Ya, Anda bisa melaporkan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Arjawinangun, karena kami lihat di sini ada beberapa jenazah yang sudah siap untuk diserahkan kepada keluarga. Ya, bisa disampaikan tampak sejumlah petugas kesehatan rumah sakit ini telah mempersiapkan sejumlah aja yang memang akan dikembalikan ke keluarganya di kampung halamannya masing-masing. Hari ini, malam ini juga sejumlah tenaga kesehatan telah menyelesaikan pemandian dikafani sejumlah korban longsor di Gunung Kuda sebanyak 13 orang. Tampak juga tinggal keluarga menerima sejumlah jenazah melalui ambulan yang telah disediakan dari Dinas Kesehatan sebanyak 15 armada, Gede. Ya, Jenik, tadi kalau kita melihat wawancara Anda dengan salah satu keluarga korban atau Agan tadi, yang merupakan salah satu keluarga dari korban yang meninggal dunia ini, adalah salah satunya adalah keluarga yang memang sebagai pemecah batu, begitu ya? Ya, kuli Batu, begitu ya. Ini memang kebanyakan ini memang ada di lokasi bawah sebagai pemecah batu, begitu ya, Zen? Iya. Ya, tadi disampaikan oleh Agan, salah satu keluarga korban, menjelaskan sebelum kejadian almarhum sempat berubah. Artinya tidak biasanya hari ini sejak pagi almarhum berdiam diri dan tidak bisa diajak berbicara. Itulah salah satu firasat yang seperti diakui oleh Agam, salah satu keluarga, sehingga ketika jam 11 siang keluarga korban menerima kabar bahwa almarhum tertimbun
bebatuan saat bekerja sebagai pemecah batu di lokasi kejadian yang tidak gede. Ya, Jen, ini tentu saja bukan kasus longsoran yang pertama kali. Ini ada beberapa kali terjadi longsoran. Dalam catatan Anda, sudah berapa kali longsor besar terjadi di Gunung Kuda ini, Jen, dan apakah ini merupakan longsoran terbesar yang kemudian menimbulkan korban jiwa yang cukup besar, saya rasa? Ya, perlu disampaikan tadi bahwa sejumlah warga sekitar yang ada di Rumah Sakit Arjuna menceritakan 3 bulan sebelum kejadian ini memang sempat terjadi longsor, cuma dengan skala kecil dan tidak memakan korban jiwa sama korban luka-luka. Namun pada saat ini di akhir bulan Mei terjadi longsor yang memang dua dugaan di saat para pekerja sedang bekerja mencari cuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang mengakibatkan 13 meninggal dunia yang sekarang jenazahnya berada di Rumah Sakit Arjuna di Cirebon, sementara satu lagi berada di Rumah Sakit Sumber Urip di Cirebon juga. Sehingga mungkin ini skala yang paling besar kejadian di wilayah Cirebon yang memakan korban belasan orang. Gede. Iya, Jen, kalau Anda, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan korban ini menjadi sangat banyak? Apakah memang ada musim-musim tertentu untuk melakukan penambangan ini atau seperti apa, Jen? Mungkin kalau dilihat dari lokasi kejadian di Gunung Kuda itu kan sifatnya galian C, sehingga dengan tebing setinggi 30 meter, warga yang memang sebagai kuli kebanyakan itu kan tidak memperhatikan kondisi di lapangan seperti curamnya tebing, sehingga mereka fokus pada pekerjaan. Namun saat kejadian itu mungkin ketika mereka tengah asik langsung tertimbun, sehingga banyak yang memakan korban, meninggal dunia belasan, juga yang luka berat dan luka ringan sekarang masih berada di rumah sakit di wilayah Cirebon. Gede. Ya, jika masih ada korban yang dirawat di rumah sakit, apakah Anda juga mendapatkan informasi sebenarnya berapa jumlah korban yang saat ini masih tertimbun dan belum ditemukan, Zen? Informasi yang diperoleh bahwa korban yang mengalami luka-luka dan berada di rumah sakit lain itu sebanyak, untuk korban luka di rumah sakit tersebut terdapat 8 orang, korban luka-luka di puskesmas di Puputan sebanyak 3 orang, dan mobil atau armada yang tertimbun sebanyak 5 armada. Gede. Ya, kalau kita mendapatkan informasi saat ini itu ada 8 orang yang masih tertimbun di lokasi longsoran di Gunung Kuda Cirebon. Apakah proses pencarian, kami mendapatkan informasi bahwa proses pencarian masih ditunda. Apakah penundaan itu akan sampai kapan? Apakah Anda mendapatkan informasi itu juga, Zen? Ya, informasi dari pihak kepolisian Cirebon saat dimintai wawancaranya mengakui bahwa untuk saat ini sejak jam 17.00 WIB pencarian ataupun evakuasi dihentikan sementara hingga besok pagi, yaitu hari Sabtu. Namun info yang terkini diterima, tadi malam juga sempat terjadi longsor susulan di lokasi tersebut. Sehingga otomatis mengantisipasi jatuhnya korban lagi. Dan alhamdulillah mungkin versi warga sekitar, relawan-relawan, petugas gabungan terselamatkan dari bencana longsor susulan. Gede. Iya. Artinya untuk melakukan pencarian korban saja itu resikonya masih cukup besar begitu ya, Zen ya? Ya. Dan dengan adanya longsor susulan ini, apakah bisa dipastikan bahwa ini akan juga mempersulit proses pencarian diduga 8 orang yang masih tertimbun di lokasi longsor? Ya. Sementara info yang diterima kunjungan Pak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa untuk besok itu nggak langsung melakukan evakuasi di lokasi, cuma tahap awal itu hanya sebatas asesmen terlebih dahulu dengan melibatkan petugas gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi longsor susulan. Mungkin evakuasi susulan besok itu akan
berlangsung siang karena menunggu hasil asesmen dari pihak terkait seperti BPBD, Ya. Basarnas, kepolisian, TNI, juga petugas gabungan lain. Gede. Ya, kalau kita melihat kondisi di lokasi longsor itu, apakah Anda juga sempat melihat sampai ke atas, Zen? Karena beberapa tahun yang lalu saya sempat ke atas itu memang di sana kita ada dataran begitu yang memang tidak bisa diprediksi kekuatan tanahnya seperti apa sehingga ini dengan mudah kapanpun bisa longsor begitu ya, Zen ya? Ya, kalau lihat dari kontur di lokasi kejadian itu kan batu cadas, di mana sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat, termasuk di Cirebon, di Majalengka, dan Kuningan untuk membuat batu nisan ataupun batu hias seperti yang ditempel di tembok-tembok Betul. ataupun di dinding-dinding. Iya, Gede. betul. Itu bisa dimanfaatkan untuk ukiran di tembok begitu ya? Ya. Iya. Untuk dijadikan lantai juga bisa. Itu kan Ya. di sana seperti cukup besar industri batu, pengolahan batu di wilayah Gunung Kuda ini kan. Iya. Pahatan batu itu. Pak Adi Gede. nomor 7 nih. Iya, Dan itu mungkin tidak sedikit warga yang memang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Iya. Sehingga resikonya memang ya seperti ini. Iya. Ketika terjadi longsor di luar dugaan, memakan korban banyak, dan merugikan warga sekitar setelah kejadian, mengakibatkan sejumlah armada ikut tertimbun, baik itu ekskavator ataupun armada dumpster gede. betul. Saat ini kalau Anda mendapatkan informasi di sana, siapa sebenarnya pengelola dari Gunung Kuda ini, Zain? Ya, informasi yang diterima itu melalui Sekretaris Daerah Provinsi, ternyata lokasi galian C itu dimiliki oleh 4 yayasan. Ya, Cuma tidak diketahui yayasan apa. betul. Kegiatan-kegiatan ini memang telah memiliki izin eksploitasi dan eksplorasi. Ya, Sehingga ketika terjadi longsor gede ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi langsung meminta supaya kegiatan tersebut dihentikan. Biarpun sudah memiliki izin, yang memang batas waktunya itu kalau nggak salah bulan Oktober 2025 sekarang ini, Gede. ya. Zain, kalau Anda melihat lokasi di sana sebenarnya lokasi yang longsor ini tentu saja hanya sebagian kecil dari lokasi penambangan kan? Ya, Apakah juga akan ada assessment di lokasi-lokasi lainnya yang bisa diprediksi akan terjadi longsoran serupa? ya mungkin kalau dilihat dari zonasi seperti di Gunung Kuda ini memang ada di wilayah Majalengka, Cirebon. Ya, Belangkar. Kemungkinan juga bisa untuk mengancam keselamatan warga sekitar dan lingkungan. Karena yang ada di Duku Puntang ini mungkin kegiatan galiannya sudah beberapa tahun ataupun belasan dan puluhan tahun lamanya. betul. Namun mungkin saat sekarang lah yang memang musibah itu terjadi yang mengakibatkan korban jiwa meninggal sampai belasan orang. Gede. Ya, kita kembali untuk melihat lebih dekat, Zen, bagaimana Ya, proses-proses penyerahan 13 jenazah kepada keluarga korban dari longsoran 08, 08. Gunung Kuda di Kapak. Cirebon, Bandung. ya, Dan di Rumah Sakit sebelah Arjawinangun dengan pengawalan kepolisian Ya. telah mengabsen satu persatu jenazah korban longsor Gunung Kuda, sehingga untuk memudahkan memasukkan jenazah ini ke armada yang telah disediakan di luar ruang pemulasaran jenazah. Gede. Ya, artinya petugas saat ini menyebutkan nama jenazah, kemudian mobil yang akan membawa korban ini akan mendekat begitu, atau keluarga juga turut hadir untuk membantu begitu ya, Zen ya? Ya, tampak dari sejumlah armada ambulan juga Ya. telah mengeluarkan roda ataupun ini untuk menyimpan jenazahnya. Ini memang didatangkan dari masing-masing armada yang telah disediakan, sehingga pas keluar akan membawa jenazah itu sendiri, Gede. Iya.
Zen, di sebelah kanan layar televisi kami saat ini sedang menayangkan, kita flashback sedikit detik-detik di mana terjadi longsoran dan ini ada evakuasi menggunakan alat berat tadi setelah beberapa saat terjadi longsoran. Dan pemirsa, di sebelah kiri televisi, layar televisi Anda, ini adalah situasi terkini di RSUD Arjawinangun Cirebon, di mana 13 jenazah akan diserahkan kepada keluarga. Zen, kami juga mendapat informasi di antara korban yang tertimbun ini ada salah satunya ada seorang wanita begitu ya, Zen ya? Ya, informasi itu memang ada. Ketika salah satu keluarganya, yaitu kalau tidak salah sempat diwawancara namanya Siti Khadijah, sempat mencari kakaknya yang meninggal, ya ikut menjadi korban di Gunung Kuda, di mana almarhumah ini menurut kakaknya Siti Khadijah itu berprofesi sebagai pedagang kopi di area galian tersebut. Namun ketika mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun ternyata untuk jenis kelamin perempuan tidak ditemukan karena di sini dominan adalah laki-laki semua, sehingga adiknya itu mencari ke rumah sakit yang lainnya. Iya, tapi artinya hingga saat ini korban perempuan atau wanita ini belum diketahui keberadaannya. Kalau dilihat dari data yang diperoleh di kalangan media, itu memang tidak ditemukan data yang menjadi korban itu berjenis kelamin wanita. Kemudian didominasi adalah laki-laki sebagai guru ataupun sebagai operator dan supir dan bus. Iya, namun artinya sampai saat ini keluarga masih mencari keberadaan salah satu korban perempuan yang belum diketemukan ini ya. Tapi tahan terlebih dahulu, Zen, informasi Anda dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Breaking News iNews.